Shalom Mamanginan, kita akan masuk dalam ibadah pertanggihan online. Mari kita persiapkan Alkitab dan buku ND kita masing-masing. Kita bersaat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 112 ayat 1 dan 2. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuliakan Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 202 ayat 2.
Epister malam ini buat kita tertulis dalam buku Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Kita membacanya secara responsoria. Begini firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah berbentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia dan seperti mana ia memberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama-nama hidup. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu di dunia. Ketika ia hidup, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya memanjang manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah firman Allah malam ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 123 ayat 3 dan 4. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu pada malam hari ini mengikuti ibadah pertanian online, dan kiranya firman-Mu yang akan berkumandang di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan berkati dan firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Shalom untuk kita semua. Shalom. Firman Tuhan dalam ibadah pertanian kita pada malam hari ini tertulis
dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan yang paling mudah adalah mencari kesalahan, mencari kekurangan orang lain. Ola solomoro turbuido baenom, buido pajojoron, buido pabawau, akadia ma kelemahanna, dohot kekuranganna. Menganggap diri paling benar adalah kesombongan di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan dengan kesombongan itu. Namun tidak jarang orang menganggap dirinya lebih benar dan lebih hebat dari orang lain. Tidak hanya pada zamannya pelayanan Paulus di tengah-tengah jemaat Korintus, saat ini apalagi banyak orang yang menganggap dirinya lebih benar dan lebih hebat dari orang lain. Yang pasti sikap yang demikian dapat merusak boido menegai aka haulion ni parsaura. Molo saya holan menangkap ibana dona sitong, ibana dona tikos, jala ikon ibana si patahitangnya. Boido menegai haulion nyaka parsaura. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap yang demikianlah yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Terjadi perselisihan antara orang Yahudi dan non-Yahudi yang mempermasalahkan, yang memperdebatkan, yang mempersoalkan tentang aturan-aturan yang ada dalam peribadahan mereka. Terjadinya sikap yang berbeda menimbulkan pertentangan di antara mereka. Ada yang berdoa dengan memakai penutup kepala atau kerudung, ada yang berdoa tanpa memakai penutup kepala. Dan itu menjadi permasalahan di antara mereka. Sikap dalam peribadahan itu menjadi satu permasalahan, menjadi perdebatan yang menimbulkan perselisihan di antara jemaat Korintus, sehingga merusak hubungan komunikasi antara satu dengan jemaat yang lainnya. Amang inang ketika ada perselisihan, molo adong perbeda-bedaan, molo adong hagut turun, siapakah yang bersuka cita? Molo berbeda kita yang huriawi sido namar las niroka. Sibulis, lasiam marohani sibulis berbeda hika molo kolan nagao molo. Lasiam marohani sibulis molo saya molo bagutu-gutu. Huriai, lasiam marohani sibulis ala
pola nama baik hagaoro hagutur. Dia nama las niroha di sini simbolis. Oleh karena perselisihan yang terjadi, maka Paulus berbicara di antara jemaat Korintus. Dan dia menyampaikan nasihat di antara jemaat, di tengah-tengah jemaat Korintus. Paulus mengingatkan tidak perlu memperdebatkan, tidak perlu mempersoalkan. Apakah dia pakai penutup kepala atau tidak menutup kepala? Memang macairiko do macamoto habulino ni namar pakaian di namar somba di bata macairiko ni. Tetapi yang mau ditekankan Paulus di sini, jangan hanya karena perbedaan itu sehingga menimbulkan permasalahan di antara mereka. Apakah bisa dijamin dengan berdoa pakai penutup kepala lalu doanya sudah benar? Atau apakah ketika seseorang berdoa tanpa penutup kepala lalu doanya tidak benar? Persoalannya bukan pada penutup kepala, namun terletak pada hati. Baik laki-laki maupun perempuan, bagaimana menunjukkan sikap melalui ketulusan hati ketika dia beribadah, ketika dia datang bersujud ke hadapan Allah. Janganlah bawa nomor tanyang, ngabe ngasah betang yang lain tutu hatai torninna. Manang dangala inai makat martangiang. Getung-getung lutang yang inna rupan. Tidak. Jangan mempermasalahkan masalah gender. Ala bawa dan bahwa itu menjadi kepala keluarga, lalu apakah dia sudah benar seterusnya? Setiap dia tamat. Kalau dikatakan dalam ayat 8 sampai 9, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Artinya apa? Dan marlapatan nasadau, anggo sorong nasadau, kan hidup. Maka jangan ada yang menganggap laki-laki, jangan menganggap dirinya hebat dan luar biasa, atau perempuan juga karena dia yang melahirkan laki-laki itu, lalu dia akan merasa bangga dan hebat dan mengatakan bahwa dia yang luar biasa. Tidak. Laki-laki dan perempuan sama di mata Tuhan, dan tidak boleh ada yang menganggap dirinya lebih nomor satu. Dan nasore kok memang mamparohaho na karudu ni aka peraturan di parugamo ini. Dan memang itulah yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ay somok kita doy kuingot tiki mahasiswa Bible Pro abang dosen nami sia Jerman. Protesan tiki martangi yang ibadaran pipi. Dan sikap tangannya tidak dilipat. Bolo kita kan lopik tangan, tutup mata, dan itulah yang kita ajarkan memang secara umum di HKBP. Alai Roma dosen namion nasa Jermanon, sikapnya seperti ini, dan dia terbuka matanya. Apakah kita akan mengatakan bahwa dia tidak benar berdoa? Itu yang kami pertanyakan. Kenapa buka mata? Kenapa tidak tutup mata? Lalu dia mengatakan kepada kami, apakah dengan Anda berdoa menutup mata, lalu hatimu sudah benar-benar tertuju kepada Tuhan? Bukan persoalan mata itu tertutup atau tidak, tetapi bagaimana hatimu. Persoalan namanya harap kita, kalau menggui isang kadit tertamereng dong, ira sesuatu kita bertanya pipit mak, unang ibereng manangah. Molo halak Jerman memang bisa
konsekuen mereka dengan melihat satu titik terus berdoa. Memang dari kami dapat tanya terus terang, kami jadi nggak berdoa karena melihat sikap beliau seperti itu. Allah yang mengira kami memang dia bisa fokus kepada satu titik, tidak bergerak, walaupun ada di sekitarnya bergerak-gerak. Bolo hita kan, gari bola di luar nih kaca kita merek itu. Nasi goban, seliboto itu merkusong, si gopian. Jadi bukan persoalan apakah mata itu terbuka atau tertutup, tapi bagaimana hati kita ditujukan, diarahkan kepada Tuhan. Bukan persoalan apakah penutup kerudung kepala kita cantik berbunga-bunga atau polos dengan warna yang indah. Bukan di situ letaknya, tetapi terletak pada hati manusia. Itu yang diajarkan oleh Paulus. Jala itu kupikir nani dok ni hata ni edeta buke di nomor 31 ayat 2. So dia paheaku madapoto debata uduk seret ni rohaku ido abit natama dung adong nasongoni tau maau dituhaki. Natuani do adong molong masetebi molong mertuani. Natuani do adong kofito moru mabereng onaka na P4 na urutkan pengamalan Pancasila. Alai P4 na was space bedudu pahea. Ido P4 na urut dan pengamalan Pancasila. Was space bedudu pakaian. Analisi kopi itu sonari kan orang lebih berpakaian beribadah ke gereja, saya pikir lebih tulus, lebih polos. Yang penting dia datang beribadah kepada Tuhan. Ada orang soi bamar mengomeng tabereng namar minggu ya teh ngatar labat hidup sepatuna jalan butuh di juri. Terkadang kita melihat dalam peribadahan itu sesungguhnya memang kita tidak bisa menilai orang dan kita tidak berhak menilai itu. Tetapi mau tidak mau orang lain akan terpancing untuk memperhatikan itu. Ido sadong istilah nih dongata naruh sia gereja Katolik. Itor boy do ikutin nasida, boy do dinilai nasida. Ini jemaat HKBP kah atau bukan? Sia dia dibayar cara berpakaiannya. Memang ciri khas jemaat HKBP ibu-ibunya gereja itu pakai kebaya. Mau alahi kan? Dong. Seadanya. Jadi mau didok di hatanya kita nomor 30 ayat 2. So dia do pakai aku. Mada potong debata. Ketika saya datang beribadah kepada Tuhan, seperti apa? Apakah terletak pada pakaian yang saya pakai atau di hati? Jadi satu lu kita pikiran yang kamang kaina rohaido na rumikot. Dan nama dok dan rikot marpahian nahuli rikot. Tetapi jangan karena pakaian kita mengurangi bahkan menghambat langkah kita untuk beribadah kepada Tuhan. Pak sedang minggu Medan. Lala pula ni baju beda. Padahal Tuhan tidak melihat itu. Tuhan tidak pernah bertanya kepada kita, nang, amang, Jasmi ngejati hoi, dao. Just suruh lah nodok, lala ulang-ulang. Boleh paruh kamu di video ini. Bagaimana saya mempersiapkan hati saya untuk bertemu dengan Tuhan? Bagaimana kita mempersiapkan hati kita? Ido na diajar si Paulus tonga-tonga nasida. Asa unak kolan na berbedai, unak kolan na mempersoalkan hanya menciptakan pertentangan yang tidak begitu penting. Hal yang wajar ada perbedaan itu. Hal yang wajar tuh ya, memang siang bulan tapi di tok pada batang kita sudah berbeda.
Kita lihat jari-jari kita ini yang menginap. Adakah yang sama? Tidak. Ada yang pedek, peleng, pedek, mok-mok. Ada yang tipu. Di perbedaan jari kita inilah terlihat kesempurnaan kita. Ayolah moro sada kurang dong. Kalau mago jempol hon, babu habelok tu menguhulit dah halau tu pamangakku. Dan boy benon nau patoda, dan buhamba benon na. Mana kalau moro jari tengah hon, itu tidak akan sempurna. Sudah begitu baik adanya Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Sudah begitu baik Allah menciptakan segala sesuatunya dengan segala perbedaan yang ada. Lalu bagaimana manusia ciptaan Tuhan itu melihat perbedaan itu menjadi suatu kekayaan untuk saling melengkapi? Itu tujuannya. Jadi itu diajarkan oleh si Paulus tonga-tongan Ria Korintus. Suatu pola lalang persoalan kerudung atau penutup kepala. Tapi bagaimana kita bertanya, apakah memang hati kita sudah benar-benar tertuju kepada Tuhan? Bagaimana kita melihat perbedaan yang ada? Di tengah-tengah perbedaan ini, bagaimana kita membangun cinta kasih sehingga boleh saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Asal unang gak bisa menjemaat Korintus hani bawa unang jatuh. Ada yang butuh mengurui siap kami doang mitopak unang mulai nalala. Dungiro paroponi si foto magong soroho tu pertibian ng goswao menubok so tu gabin. Tidak perlu mempermasalahkan itu karena tadi sudah dikatakan segala sesuatunya berasal dari Allah. Bagaimana kita mensyukuri itu? Apapun yang diberikan Allah dalam hidup kita, bagaimana kita membangun itu di dalam cinta kasih, saling melengkapi, saling menopang, saling memperhatikan, saling mengasihi, sehingga tercipta satu kesatuan jemaat yang hidup di dalam kasih Tuhan. Muna saya ngolah persoalan dipikir, tetapi bagaimana menciptakan rasa damai di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah peribadahan kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Engkau mengingatkan akan keberadaan kami sebagai ciptaan Tuhan. Ajar kami Bapa untuk lebih memahami dan mengerti, agar kami dapat memberikan hati kami di dalam ketulusan, dalam memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bagaimana kami hidup di dalam cinta kasih yang daripada-Mu, sehingga kami dapat saling menolong, saling membantu, sehingga tercipta jemaat yang hidup di dalam satu kesatuan kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, di tengah-tengah persoalan yang ada dalam kehidupan seluruh jemaat. Mari Tuhan Engkau campur tangan, dan biarlah Roh-Mu senantiasa mengajari seluruh jemaat-Mu untuk selalu merindukan Engkau di dalam hidupnya. Tuhan, kiranya Engkau melawat jemaat-Mu yang dalam keadaan tubuh yang lemah oleh karena sakit penyakit yang mereka derita. Biarlah di tengah-tengah kondisi tubuh yang lemah, mereka boleh merasakan karya Tuhan di dalam anugerah. Begitu banyak perkara yang boleh kami hadapi dalam kehidupan kami, terutama dampak dari wabah virus corona yang sampai hari ini belum berakhir. Tuhan, kami hanya datang dan berlari ke hadapan-Mu untuk menyerahkan kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa di dalam pemeliharaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 240.
40 ayat 3. Doa syafaat dibawakan oleh Amang Pendeta Pahala Singotang STH. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang Maha Baik atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, jemaat-Mu HKBP Kirap Remaja, untuk kami beribadah bersama pada saat ini. Walaupun peribadahan kami masih dipisahkan karena pandemik, tapi kami yakin ketika kami bersama-sama memuliakan Tuhan, ketika kami bernyanyi memuliakan Tuhan, ketika kami mendengarkan sabda Tuhan, maka Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah kami semua jemaat-Mu, jemaat HKBP Kirap Remaja, di dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan kami ya Tuhan dari sakit penyakit, jauhkan kami Tuhan dari segala pencobaan, jauhkan kami Tuhan dari segala yang mau berbuat jahat kepada kami. Engkaulah pertolongan dan perlindungan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami terjatuh di dalam pencobaan, tapi Tuhan akan menuntun langkah kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sedang sakit. Engkau adalah tabib yang ajaib ya Tuhan. Engkau akan memberikan kepada jemaat-Mu kesembuhan ketika mereka sakit, mereka terbaring di tempat tidurnya, mereka terbaring di rumah sakit, mereka tidak bisa bekerja karena sakit yang mereka alami. Tapi kami yakin Tuhan akan angkat itu, sehingga jemaat-Mu bersukacita dan bisa melakukan pekerjaannya di dalam takut akan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan jemaat-Mu yang di dalam pekerjaannya. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan yang bekerja, sehingga dengan itu berkat Tuhan dinyatakan, supaya jemaat-Mu bersukacita. Penuhilah segala kebutuhan mereka, agar jemaat-Mu bisa hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami semua adalah sama di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah setiap keluarga bisa saling memahami, saling mengerti, bahwa satu dengan yang lainnya saling terikat di dalam kasih-Mu. Biarlah kami saling menopang, biarlah kami saling melengkapi, sehingga keluarga Kristen hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Biarlah kasih penyertaan-Mu menyertai kehidupan kami. Doa dan permohonan kami ini kami sampaikan hanya ke dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 248 ayat 6 dan ayat 8 sambil memberikan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah pertanyaan online pada malam hari ini, ibadah kita sudah selesai. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi menjadi kekuatan baru untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Amang Inang yang dikasihi Yesus, terimalah salam kami dari gereja kami, pendeta Ibelfro dan Sintua yang melayani ibadah pertanyaan online, menyampaikan salam kami pada malam hari ini untuk kita semua. Kita sama di hadapan Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Horas.